Hari ini gue akan share pada kalian mengenai salah satu bagian penting dari segitiga exposure, yaitu aperture. Nah, apa sih aperture itu dan bagaimana menggunakannya? Apa pilihan terbaiknya? Gue akan jelaskan sebentar lagi. Oke, brothers, jadi aperture adalah salah satu bagian pengaturan exposure di setting kamera di antara dua yang lain yang kita sering dengar sebagai segitiga exposure. Jadi ada shutter speed, aperture, dan ISO. Nah, kali ini gue akan bahas mengenai aperture. Nah, seperti yang kalian nanti lihat di sini, aperture itu banyak juga yang sebut sebagai bukaan. Jadi berapa besar bukaan diafragma di dalam lensa yang memungkinkan cahaya itu masuk lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi kalian bisa lihat kalau kita atur bukaannya di f16 misalnya, maka di bukaan diafragma dalam lensa akan mengecil. Sebaliknya, kalau kita buka di f terkecil di 1.4, maka bukaannya akan sebaliknya menjadi lebih besar. Jadi di bukaan besar atau f kecil, kamera akan menerima cahaya, sensor kamera akan menerima cahaya lebih banyak karena bukaan diafragma lensa dibuat juga lebih besar. Sebaliknya juga gitu dengan bukaan yang kecil. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk tahu perbedaannya paling gampang kita langsung nyoba motret. Oke? Kita akan ambil contoh yang di dekat-dekat sini aja. Jadi misalnya objek fotonya adalah ini nih. Boleh kesini, Ki? Objek fotonya katakanlah bunga yang putih ini nih ya. Jadi kalau misalnya gue pakai f1.4 misalnya, gue record dulu ya. Ini alat di atas ini adalah alat buat recording displaynya supaya kalian bisa lihat. Nah, kalau gue mau ambil bunga ini, nah di bukaan 1.4 ya, itu akan seperti ini. Jadi gue akan capture dulu. Oke, kalau gue pakai di f28 ya, kita mulai mengecilkan bukaannya, akan seperti ini hasilnya. Kalau gue ambil di f4, gue naikin lagi, akan seperti ini. Kemudian 56, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 16. Oke, seperti kalian lihat, hasil dari bukaan atau aperture di f1.4, kita dapetin satu foto yang tajam, yang ruang tajam itu kecil, dan mengakibatkan bokeh di belakang itu menjadi lebih banyak, yang out of focus itu lebih banyak, atau kita sebut sebagai bokeh. Nah, kemudian di f28, kemudian 4, kemudian 56, 8, 11, dan bahkan 16, kita dapetin foto background yang punya detail lebih banyak. Nah, mana yang bagus nih Om? Mau f1.4, f28, 4, 56, 8, 11, or 16? Nah, ini tergantung dari tujuan fotografi kalian sendiri. Misalnya nih, kalian mau motret potret ya. Misalnya foto model lah ya. Potret model yang kalian pengen dapat fotonya itu benar-benar punya bokeh yang bagus sehingga di frame-nya itu si model itu akan terlihat lebih pop up, maka kalian butuh bukaan yang paling besar sehingga fokusnya akan lebih ke modelnya, lebih ke orangnya. Oke, seperti kalian lihat di f1.4 kita dapetin foto yang tajam, yang ruang tajamnya itu sedikit dan punya bokeh atau blur yang lebih banyak. Nah, itu efek dari bukaan yang besar, bukaan yang terbesar di lensa ini. Nah, di bukaan yang lebih kecil ya, yang gue coba tadi ya, setelah f1.4 kita coba f28, f4, f56, f8, f11, f16. Makin ke atas nilai f-nya atau makin kecil bukaannya, kita dapetin foto dengan detail yang lebih banyak. Nah, mana yang bagus nih Om? f1.4 atau f16? Tergantung dari tujuan fotografi kalian. Jadi kalau misalnya kalian foto potret, pengen dapetin satu foto yang punya bokeh banyak di belakang, maka bukaan yang terbesar itu adalah bukaan yang paling cocok untuk foto itu. Jadi tergantung tujuan dari fotografinya. Jadi kalau kalian mau potret ya, model, kemudian di belakang kalian mau bokehin, ya udah pakai bukaan yang terbesar. Konsekuensinya adalah ruang tajamnya lebih sedikit ya. Nah, kebalikannya, misalnya kalian mau dapetin satu foto yang landscape-nya bagus, ya katakanlah foto model gitu ya. Kalian mau dapetin landscape-nya karena landscape belakangnya keren nih, kalian pakai bukaan yang lebih kecil sehingga kalian bisa dapetin detail yang lebih banyak.
Jadi tergantung dari tujuan foto kalian. Mungkin kalian mau nangkep lokasinya, atau misalnya lokasinya jelek nih, gue blurin aja belakangnya. Nah udah, kalau gitu kalian pakai bukan yang paling besar, sehingga backgroundnya itu bisa dihilangkan dengan di replace dengan bokeh yang lebih bagus itu. Jadi nggak ada yang paling bagus, aperture berapa yang paling bagus, nggak ada. Bukan yang paling bagus itu nggak ada, tergantung dari tujuan fotografi kalian. Jadi disesuaikan aja. Oke brother, kayaknya cukup penjelasan mengenai aperture. Sisanya kalian tinggal praktekin dan explore dengan aperture yang berbeda-beda. Nah, jadi kalian bisa identifikasi ketika kalian motret bukan berapa yang paling cocok untuk tujuan fotografi kalian saat itu. Nah, segitu aja dulu brother penjelasan dari gue mengenai aperture. Mudah-mudahan penjelasan dari gue itu cukup jelas untuk kalian, dan hasil praktek tadi bisa kasih gambaran lebih clear buat kalian sehingga kalian bisa praktekin di sesi latihan atau sesi foto kalian. Oke brother, next gue akan menjelaskan mengenai speed dan ISO. Brother, thank you dan salam jepret.